Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, di sini ditulis judul Semarang, Jawa Tengah gempar. Seorang ustadz murtad, seluruh jemaah tergoncang kehilangan arah. Dan di fotonya pakai peci dan pakai serban. Benarkah orang ini ustadz kemudian murtad? Atau jangan-jangan ini merupakan tipu daya untuk memurtadkan umat Islam? Dan video ini sudah ditonton 118.000. Dan kami buat video ini untuk jawaban dari pembuat video ini yang disampaikan oleh non-muslim. Kami akan bongkar tentunya siapakah orang ini sebenarnya. Apakah betul orang ini seorang ustadz atau hanya tipu daya yang disampaikan? Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi videonya. Silakan ya ikhwah. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat menggemparkan di mana seorang ustadz dari Semarang murtad dan menjadi Kristen. Barusan dikatakan kesaksian yang menggemparkan ya ikhwah. Baik, kita akan langsung saja lihat bagaimana seseorang yang katanya mengklaim dirinya seorang ustadz ini, apakah betul orang ini ustadz atau tipu daya yang ia sampaikan. Kita akan simak sampai selesai dan kita bisa menilainya ya ikhwah. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jujur yang namanya agama apa pada waktu itu sebelum saya ini tinggalkan agama Islam ini, saya ini nggak tahu. Yang saya tahu itu agama hanya Islam pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Karena saya dari kecil, Bapak Ibu, tertanam di pikiran saya, tertanam di dalam hati saya ini, bahwa hanya Islam yang menjadi agama saya pada waktu itu yang dapat menyelamatkan kehidupan saya bisa di saat kami atau saya ini mati, saya bisa masuk surga. Tetapi di saat saya belajar demi belajar, saya belajar, ya, setelah saya merusak properti atau merusak gereja atau menyalahi, memfitnah, ya, orang Kristen pada waktu itu yang percaya kepada Tuhan, yang kepingin mengembangkan di daerah tempat di mana saya lahir pada waktu itu. Dengan kerasnya, saya di depan tadi saya katakan, menjadi ekstrim. Baik, jadi ketika orang ini memberikan kesaksian yang mengklaim ustadz itu, dia sambil membaca teks. Artinya dia tidak natural dalam menyampaikan kesaksiannya itu. Karena di dalamnya ada kebohongan-kebohongan yang begitu sangat nyata yang ditampilkan. Sehingga kita pun juga bisa menilai dan merasakan kebohongan yang disampaikan oleh orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini memberikan pesan seolah-olah ketika dia mempelajari Islam, belajar semakin mendalam tentang Islam, dia akan menjadi ekstrim. Nah, ini kemudian adalah fitnah yang sangat keji, fitnah yang sangat nyata. Seolah-olah dia sekali lagi memberikan pesan bahwa orang yang semakin belajar Islam, semakin dalam mempelajari ilmu agama Islam, maka akan menjadi ekstrim. Salah satu contohnya adalah orang ini merupakan fitnah yang sangat keji. Apalagi tadi dia sampaikan, saya membakar gereja, merusak gereja setelah belajar dan memperdalami Islam, maka ini merupakan fitnah yang sangat nyata. Ini fitnah yang sangat keji. Artinya apa? Orang ini sebenarnya tidak belajar Islam, tetapi hanya memfitnah Islam itu sendiri. Kita akan buktikan ya ikhwah, ketika Al-Quranul Karim berbicara, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang bagaimana kita membakar gereja atau menghancurkan gereja. Katanya orang ini Islam, katanya orang ini belajar agama sebelumnya, akan tetapi justru jauh panggang daripada ajaran Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Yang artinya seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pesan bahwa Allah melarang keganasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kekerasan yang berujung kepada penghancuran sinagog, gereja, atau masjid-masjid yang dilakukan oleh sebagian orang atau sebagian orang yang lainnya. Dalam ayat ini sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk menghancurkan
menghancurkan, membakar ibadah-ibadah baik itu di dalam Islam ataupun di luar Islam. Pertanyaannya kemudian, kitab apa yang diikuti oleh yang katanya mengklaim dirinya seorang ustadz? Kitab apa yang diikuti sedangkan di dalam Al-Quran sendiri mengharamkan dan melarang untuk merusak tempat ibadah-ibadah di luar Islam itu sendiri, di mana mereka meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Apakah tidak cukup? Baik, kita akan sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, dilarang membunuh para biarawan di biara-biara dan tidak membunuh mereka yang tengah beribadah. Di dalam Sunan Abu Daud, dilarang menghancurkan desa dan kota, tidak merusak ladang dan kebun, dan tidak menyembelih sapi. Ketika perang terjadi antara kaum muslimin dengan non-muslim, Nabi SAW memberikan pesan, walaupun dalam keadaan genting seperti itu, walaupun dalam keadaan berkecamuk, tetapi Nabi SAW memberikan aturan kepada kaum muslimin, dilarang menghancurkan gereja, dilarang menghancurkan biara-biara yang kemudian dia beribadah di dalam gereja tersebut, dilarang kemudian menghancurkan kota dan lain sebagainya. Itu dalam keadaan berperang. Sedangkan orang ini yang mengaku ustadz itu, yang mengklaim dirinya adalah seorang ustadz dari Semarang itu, dalam keadaan aman, tidak ada konflik dan lain sebagainya, ini menghancurkan gereja, membakar gereja. Nabi siapa yang Anda ikuti? Apakah Nabi SAW, Rasulullah SAW? Maka jelas orang ini tidak mengikuti Nabi SAW. Baik, pengen bukti selanjutnya, kita turun ke bawahnya adalah Khulafaur Rasyidin. Dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana perlakuan Umar bin Khattab kepada non-muslim, mobil khususnya kepada gereja itu sendiri. Ketika Umar bin Khattab memasuki Yerusalem, beliau memberikan jaminan keamanan kepada penduduk Kristen, termasuk perlindungan terhadap gereja-gereja mereka. Jaminan itu tertuang dalam perjanjian Umar Al-Ahdatul Umariyah, sebuah dokumen yang memastikan keamanan jiwa, harta, dan tempat-tempat ibadah penduduk non-muslim di Yerusalem. Dalam perjanjian tersebut, Umar berjanji bahwa yang pertama, gereja-gereja tidak akan dihancurkan. Umar memberikan jaminan bahwa gereja-gereja Kristen di Yerusalem tidak akan dihancurkan atau diambil oleh umat Islam. Yang kedua, kebebasan beribadah dijamin. Penduduk non-muslim diperbolehkan untuk menjalankan ibadah mereka tanpa gangguan. Dan yang ketiga, keamanan jiwa dan harta dijamin. Umat Kristen dan Yahudi di Yerusalem dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Apakah tidak cukup jelas dengan data ini? Baik, kalau misalkan tidak cukup jelas, kita akan sampaikan bagaimana pendapat 4 imam madhab terkait daripada pembakaran gereja, penghancuran gereja, padahal non-muslim sendiri meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Yang pertama, madhab Hanafi. مذهب الحنفي يؤكد على أهمية حماية أماكن العبادة لغير المسلم، خصوصا الذين يعيشون تحت حكم الدولة الإسلامية أهل الذمة. وحسب علماء حنفية فإن حرق أو تدمير أماكن عبادة حرام. Mazhab Hanafi menekankan pentingnya perlindungan tempat ibadah bagi non-muslim, terutama yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam atau zimmi. Menurut ulama Hanafi, membakar atau merusak tempat ibadahnya haram karena mereka berhak menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan selama tidak menunjukkan sikap agresif terhadap umat Islam. Yang kedua, menurut Imam Maliki, الإمام مالك وعلماء المالكية يرون بعامة أنه لا يجوز تدمير الكنائس وأماكن العبادة لغير المسلمين. Imam Malik dan para ulama yang bermadhab Maliki pada umumnya berpendapat bahwa tidak boleh merusak gereja dan tempat ibadah non-muslim. Menurut madhab Malik, selama non-muslim tersebut hidup damai di bawah perlindungan Islam, mereka tidak boleh mengganggu tempat ibadahnya. Kita lanjut ke madhab Syafi'i. Madhab Syafi'iyyah yu'akidu ala darurati muamalati ghairil muslimina bil adl wa i'ta'ihim haqqal ibadah. وكان الإمام الشافعي يرى أنه لا يجوز تدمير أماكن العبادة لغير المسلم بما في ذلك الكنائس. Yang artinya, menurut madhab Syafi'i menekankan perlunya memperlakukan non-muslim secara adil dan memberi mereka hak untuk beribadah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh merusak tempat ibadah non-muslim, termasuk gereja, selama mereka hidup damai dengan umat Islam. Menurut madhab Syafi'i, menjaga tempat ibadah bagi non-muslim merupakan salah satu kewajiban negara Islam terhadap kaum zimmi yang tidak memerangi Islam. Selanjutnya menurut madhab Hanbali. Madhabul Hanbali alladhi asasahu al-Imam Ahmad bin Hanbal yushariku al-madhahib al-ukhra fi ru'yati himayati al-kanais wa amakin al-ibadati li-ghayr al-muslim talama annahum fi salamin ma'al muslimin wa ya'udu al-Hanabila haraqa aw tadmira amakin al-ibadati li-ghayr al-muslimin khiyanatan lil-ahdi wa qad dhakara ulama al-Hanabilati ka Ibn Qudamah anna mu'amalata amakin al-ibadati li-ghayr al-muslimin bi zulmin mamnu'un fil Islam. Madhab Hanbali yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai pandangan yang sama, yaitu melindungi gereja dan tempat ibadah bagi non-muslim selama mereka berdamai dengan umat Islam.
Kaum Hambali menganggap pembakaran atau penghancuran tempat ibadah non-muslim sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian. Para ulama Hambali seperti Ibnu Qudamah menyatakan bahwa memperlakukan tempat ibadah non-muslim secara tidak adil dilarang dalam Islam. Al-Quranul Karim mengharamkan pembakaran gereja, kemudian menghancurkan gereja. Hadis Nabi SAW pun demikian. Kemudian Khulafaur Rasyidin, dalam hal ini Umar bin Khattab pun sama, memberikan jaminan kepada umat non-muslim. Apalagi dengan 4 imam madhab, bahwasanya ketika non-muslim tidak menyerang kepada Islam atau tidak menebarkan kebencian, kemusuhan kepada Islam, maka umat Islam akan memberikan yang terbaik dengan rahmatan lil alamin kepada seluruh alam dengan cinta dan kasih sayangnya. Lantas kemudian Anda yang mengaku ustadz kemudian memperdalam Islam dan menjadi ekstrim, mengikuti siapa? Apakah Anda mengikuti Al-Quran? Tidak. Apakah Anda mengikuti hadis Nabi SAW? Tidak. Apakah Anda mengikuti para Khulafaur Rasyidin? Tidak. Apakah engkau mengikuti imam madhab? Itu jelas tidak. Ini merupakan fitnah yang sangat keji dan fitnah yang sangat nyata. Maka Anda bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang kemudian membuat video ini. Ini merupakan penebaran fitnah yang sangat keji luar biasa. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kami menggebu-gebu menyampaikan hal ini karena kebenaran harus disampaikan dengan terang benderang. Karena orang ini sejatinya sudah memfitnah Islam, memfitnah dinul haq, ya ikhwah. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hada. Jika bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.